Oke, banyak berita soal Snapdragon 8 Gen 3 itu sebuah chipset aneh. Dan itu benar, gua sendiri udah pesimis sama chipset yang satu ini. Tapi, aku gila coy. Ngehajar ekspektasi jelek gua soal Snapdragon 8 Gen 3. Seriusan deh, gak peduli gua sama 8 Gen 3 pertama di Indonesia, ya bodo amat. Ini udah real monster. Tapi ini bagus banget ya. Gua mulai dulu deh dari yang kurangnya, biar enak gitu. Soal chipset panas, apakah itu benar? Well, itu benar. Stress test CPU throttle 10 menit cuy, ini langsung turun ke 70-an%. Dan menit ke 20 sampai sejam stagnan 60% ya. Dan ini bukan monster modenya ya, masih mode standarnya. Lalu untuk panasnya ya coba tebak aja. Ya menit belasan aja udah nyentuh 45 derajat Celcius. Panas bener. Tapi panasnya cuma di situ doang, pas di gaspol full. Dan lu tahu apa? Super Computing Q1 chipnya buat gaming iQOO 12 ini ya nggak sekedar chip-chipan. Kita tes, kita cari tahu, dan ini solusi bagus biar bikin Snapdragon itu lebih optimal. Lu mau tahu apa buktinya? Ya ini, kita udah siapin datanya khusus buat di handphone ini aja. Ya emang si Q1 ini cuma masih ada di iQOO 12 aja. iQOO 12 ya. Lu lihat dulu nih dari game Mobile Legends. Sebelum masuk ke Mobile Legends, gua kasih sedikit gambaran dulu soal 120 fps di Mobile Legends. Hampir semua smartphone yang bisa 120 fps, ini gua nggak ngomongin grafiknya, cuma settingan fps-nya aja, pasti itu suhunya di atas 42 derajat Celcius ya. Jelas lebih panas dan bisa dimaafkan. Karena panasnya itu ya lu bayangin aja, 120 frame per detik. Dengan grafis rata kanan udah pasti nangis ya, mau handphone apa juga. Nah ini dia, new monster akhirnya muncul, harapan-harapan indah yang dikasih sama iQOO 12. Bisa rata kanan 120 fps, adem dengan baterai yang bisa bilang tuh irit banget ini malah. By the way sedikit info ya, Mobile Legends ini udah diupdate grafis baru, jadi lebih berat. Akhirnya ada yang bisa ngalahin Red Magic yang notabene gaming phone rata kanan ya, suhunya tuh Red Magic tuh 43. Udah nggak bisa dibilang wajar lagi untuk saat ini, karena iQOO akhirnya bisa menjinakkan Mobile Legends 120 fps plus kasih standar baru soal Mobile Legends 120 fps. Gue capek dan gue mau ngomong gokil ya. Vanilla ya, ini tanpa settingan maksudnya ya. Di settingan iQOO ini cuma di performance mode ya. Settingan ultra dapat FPS rata-rata 118 fps. Dan permainan 50 menit. Makanan cuma 18% aja. Dan suhunya cuma 39 derajat Celcius di bagian depan ya, belakangnya 38 derajat Celcius. Lihat chartnya, ini bener-bener no frame drop at all saat di game. Rata kanan 120 fps, lu bisa hiraukan yang turun ya, karena itu saat perpindahan dari game ke lobby, dan lobby pastinya bakal naik turun karena banyak perpindahan menu, dan ini aman banget cuy. Nah walaupun di Thermostat ini nunjukin suhu internal CPU dan GPU-nya yang seperti ini, tapi on hand itu nggak sama sekali panas ya. Bahkan 40 derajat Celcius aja nggak sampai cuy. Tapi yang pasti lu mesti ingat chartnya ini per FPS CPU-nya. FPS per CPU-nya ini baru kita ngomongin ya, jadi agak kurang gitu ya. Lihat di 120 fps makan cuma 45 sampai 55%-an doang CPU-nya di Snapdragon 8 Gen 3. Ingat ya, sekarang kita aktifkan mode frame interpolation atau frame boost-nya iQOO yang ningkatin jadi 144 fps. Ini hasilnya. Secara FPS dari Thermostat memang nggak kerasa, tetap 120 fps, tapi agak lebih jitter aja, nggak seluruh settingan vanilla. Tapi ini cuma di Thermostatnya. Cuma nyatanya kalau lihat dari refresh rate dari developer mode, ini jadi 144 Hz, enggak 120 Hz lagi. Serta perbedaan signifikan dari segi FPS per CPU usage-nya yang kelihatan itu ya stay maksimal di 53%, lompat-lompat ke 40-an awal persenan. Ini menarik, Q1-nya ini bantu banget kerjanya si SoC. Dan apakah ada drawback? Ya tentu ya, suhu rata-rata meningkat Pak. Bahkan dari chartnya aja cukup logis ya. Ini lebih sering nyentuh di area 60 derajat Celcius internal CPU-nya. Dan tentunya kita dapat rata-rata seperti ini. Di settingan ultra yang masih sama, dapat rata-rata FPS 116 fps, tapi itu thermostatnya. Lalu untuk penggunaan baterai selama 50 menit cuma 15%, ya naik sedikit, dan belakangnya sedikit naik di 40 dan 41 derajat Celcius. Dan ini masih masuk akal sekali, tapi gue juga perlu disclaimer. Semenjak third party apps itu nggak bisa detect real FPS saya saat di frame boost, nggak tahu beneran 144 fps atau tetap 120 fps. 22 Hz itu nggak kerasa bedanya cuy. Tapi gue masih banyak obrolan soal ini, jadi stay tune aja. Subscribe juga kalau kalian suka dengan cara review kita seperti ini. Anyway, apa sih fitur frame interpolation di Q1 chipnya ini? Ya mungkin kalian masih roaming, nggak ngerti apa sih lu ngomong dari tadi ya. Jadi frame interpolation ini kerja nambahin FPS saat main game. Targetnya itu ke 144 Hz. Settingnya nggak pernah ada di game-game mainstream lah ya. Nggak mungkin Mobile Legends ataupun PUBG seperti ini. Cara kerjanya, handphone ini akan menurunkan FPS-nya ke 72 fps atau 48 fps apabila nggak nyentuh lebih dari 78 fps. Dan dimultiply dikalikan ke targetnya yaitu 144 Hz. Atau ya tambahin aja
aja kalau udah nyentuh kisaran 120 fps. Dan interpolasinya ini ya nanti bakal ditambahin frame tambahan biar lebih smooth animasinya. Gambarnya ya gampangnya ya lu kayak lu nonton anime yang dibuat ke 60 fps aja, tapi itu versi asal gitu ya. Kalau ini diproses sama Q1 chipnya, yaitu fitur AI-nya si Aiku. Masih nggak ngerti? Nanti cek aja chart game selanjutnya biar jelas gitu ya. By the way, udah beberapa menit nih. Kalian ngantuk gak sih ya? Gue sih nggak ngantuk tapi aus gitu ya. Lanjut aja deh. Jadi di next game PUBG. Buat game PUBG sebenarnya ini ya udahlah ya. Di mid-range aja kan udah banyak yang bisa buat taklukin sama yang namanya PUBG 90 fps. Gyro juga udah pasti hardware, udah ketebak juga buat game ini dimainin di flagship bakalan kayak gimana. Di settingan vanilla, settingan tanpa settingan si Aiku ya, di smooth 90 bisa dapat fps 88 ya. Lalu untuk penggunaan selama 25 menit makan 10% dan suhu tertingginya yaitu di sisi depan yaitu 40 derajat Celcius. Dan frame interpolasi ini cukup memberikan harapan buat lu yang bisa lebih rasain FPS yang ngebut cuy. Terbukti omongan kita barusan yaitu cuma nyentuh di 90 FPS, dia bakal turunin ke 72 FPS dan dimultiply ke targetnya itu 144 Hz. Memang di sini kelihatan nggak ada 144 Hz-nya aja, tapi real testnya ini nggak kerasa 72 FPS kok. Ini lebih smooth animasinya. Jelas juga dari FPS per CPU usage-nya jauh lebih stabil karena Q1 chipnya ini ikut bantuin. Dari yang ada peaknya itu sampai 60% CPU usage lebih stabil di area 50% peaknya. Gila nggak tuh? Dan dengan frame interpolation ini di settingan yang sama ya, kalau misalnya thermostatnya nunjukin 46 fps, tapi kalau misalkan di penggunaan baterainya 25% 25 menit cuma makan 9% dan suhu tertingginya masih sama di 40 derajat Celcius. Nah, untuk di game interpolasinya ini gua rasa buat PUBG ini lumayan berasa ya. Ingat, itu bukan 46 angka yang direpresentasikan aslinya ya. Feel-nya itu berasa di atas 90 fps waktu pakai nyalain si interpolasinya. Lebih smooth aja gitu. Cuma lagi-lagi sedikit drawback ya sama interpolasinya. Kadang suka ketara ada bayangan tambahan untuk tambahan framenya. Cuma ini buat yang matanya jeli aja. Kalau enggak sih ya udah nikmatinnya aja sih game tuh ya. Sekarang game terakhir yang kita tes, game Genshin Impact. Lu semua wibu yang suka grinding auto nyengir sama fitur ini. Ini fitur ngebantu banget. Plus last minute juga kemarin yang bikin kita nggak on time review di handphone, yaitu update softwarenya yang aktifin mode game super resolution. Buset, dah Snapdragon banget ini ya. Real monster bro ya. Nanti gue jelasin. Jadi kita bahas lagi si interpolasinya. Yaitu di settingan vanilla dulu, settingan tanpa macam-macam di highest 60 fps dapat rata-rata 57 fps dan penggunaan selama 32 menit yaitu 12% doang dan suhunya terpanasnya cuma 40 derajat Celcius ya. Buat Genshin secara vanilla yang atau bisa kita bilang tinggal main aja tanpa settingan Aiku ya, ini udah cakep pakai banget. Asli ini goblok ya. Bener ya si Aiku ini bisa ciptain monster kayak gini tanpa dibumbui tanda kutip gimmick-gimmick bantuan software. Ini ngetesnya selesaiin quest, ada story-nya, ada fight-nya, sampai dungeon yang berat banget dan biasanya jadi sumber panas smartphone kalau main ini game. Tapi ternyata suhunya kok bisa begini. Ini kita main di ruangan standar aja ya, bukan yang dingin banget sekitar 27 sampai 28 derajat. Parah sih kalau masih ngeluh juga main game Genshin di smartphone ini. Dan ini beneran stabil ya. Frame drop itu cuma pas lagi teleport aja sama pindah-pindah ke dungeon. Pas gameplay rata cuy, sestabil itu. Penasaran dong kalau interpolationnya kayak gimana? FPS lebih kah? Ya. Di settingan highest yang sama juga dapat rata 47 FPS ya, tapi ini tak start. Kalau di settingan baterainya, penggunaan baterai maksud gua di 32 menit makan 14% dan suhu tertingginya di 41 derajat Celcius. Well, plus minus sih untuk game yang notabene AAA-nya smartphone yang di frame boost ya. Plusnya ya, yes lu bisa dapetin smooth lebih dari 60 fps ya mungkin dengan nurunin ke 48 fps ya. Ingat chart itu nggak ngebaca real testnya. Real test ya, FPS 48 fps itu nggak sesmooth ini loh ya kalau misalnya lu bandingin. Bahkan kalau lihat di menit awal sampai peaknya itu nyentuh 144 fps ya. Ya ini sih kita butuh tools lebih ya buat tambahan nih, karena smoothnya ini itu lebih dari 60 fps atau memang cuma 60 fps aja. Soalnya kalau dari suhu dia naik 1 derajat Celcius dan baterainya lebih boros 2%an cuy. Serta buat CPU usage juga malah naik di rata-rata 50-an% CPU yang sebelum itu malah lebih anteng di kisaran bawah 50%. Ya itu minusnya ya. Lebih tepatnya sih ya pertanyaan sih ya. Nah, tapi asumsi kita soal ini karena dia nurunin ke 48 fps jadi itu butuh lebih performa biar
biar dapetin target ke 144 FPS. Yang mana itu 4 kali ya FPS dari Mate 8. Ditambah ini game AAA. Jadi ya jelas sulit bisa sampai 144 FPS secara stabil dan itu sangat-sangat wajar. Jadi ya makan performanya lebih. Ini menarik, ada room buat improvement buat iQOO buat si Q1 chipnya. Dan sampai sini clear, Q1 chip itu nggak sekedar chip buat optimisasi game secara gimmick aja. Ada data-data yang bisa kita lihat. Plus nggak sampai situ, ya ini game super resolution. Naikin FPS dari cara turun resolusi dan di enhance sama AI biar tetap nggak burik. Jelas bakal makan lebih banyak power consumption karena di settingan kita highest 60 fps itu rata-rata 60 fps karena ini nggak ada frame interpolation dan penggunaan baterai selama 32 menit makan 16% dan suhunya lebih panas dari 41 di bagian belakang dan depannya itu 42 sampai 43 derajat Celcius. Ingat, ini tanpa interpolation frame atau frame boostnya ya. Tapi secara chart ini mirip kayak pakai interpolasi. Ada peningkatan CPU CC juga, cuma secara visual lo akan dapat gambar-gambar atau visual dengan kontras yang lebih gila gitu. Secara angka benchmark soal suhu dan baterainya emang ini agak kampret memang. Tapi buat lo yang suka banget atau die hard fansnya Genshin, waifu kalian itu akan terlihat lebih detail. Ini berasa banget waktu misal questnya itu lagi ngobrol. Nah waifu kalian itu kelihatan gitu detailnya ya, yang bisa bikin kalian main pakai satu tangan gitu ya. Ya ini bercanda guys. Intinya kalau lo nggak peduli sama panas dan baterai karena pengen dapat experience ala-ala AAA-nya smartphone, sah-sah aja pakai fitur ini. Karena kalau ngomongin FPS ya ini mah parah banget. Kalau gua bilang jelek, anteng cuy di atas ya. Dan game Super Resolution ini hadir bener-bener last minute ngetes si smartphone-nya. Tiba-tiba ada update, biar lo semua ada bayangan aja kenapa kita telat ya. Sebenarnya ini support satu game lagi ya, yaitu PUBG. Tapi gua rasa PUBG detailnya dikerasin gitu, jadi agak kurang guna ya. Mungkin bisa buat keren-kerenan aja ya. Makanya kita putuskan untuk lebih fokus ke visual waifu-waifu kalian aja. Jadi ya gue senang sih habisin durasi panjang buat tes si gamingnya di iQOO 12 ini. Belum lagi fitur-fitur iQOO 12 yang lainnya. Ya gue nggak tahu sih untuk fitur-fitur yang sebelumnya, bukan yang sebelum gue mention ini ada di iQOO 11 atau enggak. Ya karena kita nggak ngetes si iQOO 11 nya ya. Coba dong kalian komen gimana kita bahas seperti ini. Kalau kalian suka subscribe. Gue capek banget ini. Tapi udah kita balik ke handphonenya. Secara desain collab sama BMW M Motorsport yang kali ini berhasil banget menurut gua. Style handphonenya bagus banget, especially yang putih yaitu Legend Edition. Dengan kamera bump yang radikal tapi cocok dengan style iQOO kali ini. Tetap kerasa mewahnya. Sisi sampingnya flat, tetap enak digenggam walaupun rekomend pakai case. Karena cukup licin, nggak ada teksturnya. Belakangnya rata kaca, sampingnya rata aluminium, takut kepleset handphonenya jatuh. Di samping itu juga biar nggak cepet kotor karena ini nempel sidik jari cuy. Dan ya, ini desain handphone bukan handphone gamingnya. Setelah panjang kita bahas soal game, hanya high performance aja. Jadi buat daily nggak kayak lu pakai handphone gaming penuh aksen. Ini masih aman, masih seksi banget handphonenya. Anyway, ini handphone juga udah IP64 ya. Jadi cipratan. Bobot ya cukup weighted ya di 203 gram. Ada sensor IR juga di sisi atas. Bawahnya ada SIM tray tanpa SD card. Dan port Type-C-nya ini bisa ngecas 120 watt flash charge ya si Vivo. Super cepat juga. Paling yang gua kurang suka itu feel clicky volume power dan buttonnya. Volume dan power buttonnya itu yang agak kuring menurut gue. Buat layar bagus, AMOLED resolusi 1,5K, refresh rate 144Hz, LTPO yang the bestnya ini real bisa turun 1Hz ya, dan nggak auto cuma di AOD aja. Kalau lihat gambar diem tuh bakal 1Hz cuy. Peak brightness-nya juga tinggi banget di 3000 nits dan itu pun super terang kalau lu pakai luar. SDR10 pun juga udah ready ya. Jadi soal layar ini udah oke banget. Ranah yang sulit buat nentuin kurangnya apalagi. Masih bisa diturunin juga ke resolusi Full HD biar kalian ngerasa pengen irit baterai atau fitur enhancement-nya buat ningkatin experience lu dari nonton video yang lu suka. Tapi uniknya, walaupun gua ngesetnya 144Hz ya, dia pun tetap auto naik turunin FPS ya, biar nggak boros baterainya. Hardware ya, Snapdragon 8 Gen 3, chipset flagship terbaru dan pertama di Indonesia. Pakai RAM 16GB dan 512GB storage-nya, satu seri aja. Ini udah pakai UFS 4 LPDDR5X. Phantouch OS ya, udah seri 14 based on Android 14 juga. Udah dapat 3 kali update, yang satunya lagi untuk aktifin fitur Q1 chipnya tadi, si super resolution-nya. Plus super computing Q1 chip ya, iQOO 12 ini buat ningkatin pengalaman main game kalian. Yang hasilnya outstanding banget. Tadi udah lihat super menarik. Buat hasil benchmark
Antutu V10 itu hampir 2,1 juta. Geekbench 6 itu singlenya di 2199 dan multinya 6843. 3D Mark Wallshot itu 20 ribuan, Wildlife 19 ribuan dengan stability di 57%. Tapi ya udahlah, real testnya kan lebih gokil, jadi nggak perlu berhati banget ya. Plus satu solusi buat thermalnya, dia punya 6000 mm kuadrat vapor chamber yang efektif sebarin panas. Jadi kalau panas itu nyebarin nggak hotspot, ini lebih bagus nyebar ke seluruh handphonenya. Baterainya pun juga punya inovasi. Ini pertama kali lihat juga nih gue. Jadi dia pakai Pro Performance Graphite baterai. Lebih ringan, lebih tipis, lebih awet. Ya mungkin tipisnya ini ya buat jadi vapor chambernya lebih luas gitu, lebih enak naruhnya. Fitur-fitur gaming yang tetap ada di handphone ini juga tetap ada ya. Ya ada X-axis linear motor. Jadi haptic itu bisa 4D vibration, pengaturan haptic feedback buat lo main game lebih asik, bisa sesuai style kalian main game. Kontrol sensor kayak improve responsivitas touch handphone lu, walaupun standarnya juga udah oke, mungkin pro player ini butuh lebih ya bisa cobain juga. Ada enhance color juga yang lebih tepatnya cheat legal buat lu main game FPS. Bisa satu warna biar bisa lihat lawan lebih mudah lagi dari jarak yang sangat-sangat jauh. Ya ini sih gimmick tambahan yang bisa lu cobain, nice to have banget lah ya. Lalu untuk essential handphone ya, udah pasti koneksinya 5G, jelas 8 Gen 3, modem baru, udah Wi-Fi 7 ready, Bluetooth 5.4, teknologi super baru di Indo pun yang belum sering kita gunakan. Sensornya juga komplit, hardware Gero, privacy voice unlock, sama in-display fingerprint scanner juga. Sama bahas sedikit soal kamera yang sekarang, yang mana itu kelebihan dari handphone non-gaming. Kamera juga diutamakan. Handphone ini udah memiliki konfigurasi 3 buah kamera setup ya. Pertama, 50 megapiksel astrofotografi, astrografi ya, kamera OIS, 50 megapiksel ultrawide kamera dan 64 megapiksel periskop kamera dengan OIS dengan juga 3 kali optical zoom. Serta kamera depannya punya di 16 megapiksel. Hasilnya ya oke lah, secara spek kamera udah bagus ya. Dari ultrawide, wide terus ke tele warnanya nggak berubah. Cukup konsisten. Paling di kondisi foto seperti ini agak sedikit bluish color ya temperaturnya ya. Secara objek udah detail hasilnya, paling sih ya dynamic range itu agak kurang maksimal. Beberapa titik ada yang shadow-nya itu redup gitu ya. Jadi harus bisa di enhance lagi nih dari Vivo-nya. Ya ini sih sebenarnya rasa handphone Vivo gitu. Kok gue tengok Vivo harusnya iQOO gitu ya. Ya walaupun sama juga sih. Tapi secara overall ini handphone hasil gambarnya udah oke, shareable juga. Dia juga ada telefoto dengan optical zoom 3 kali dan digital up to 100 kali dan hasilnya pun bagus untuk di cahaya cukup. Processing pengenalan objeknya baik, nggak hancur untuk tulisan dari jarak jauh. Paling ketika mode malam aja sih yang super low light ya, lensanya itu kesulitan buat ngenalin objeknya. Terus dia juga ada fitur snapshot, bagus juga buat ambil-ambil gambar cepat. Kayak kendaraan lagi jalan bisa ambil dengan minim blur dan juga objeknya bener-bener berhenti gitu ya. Kalau video ya oke lah karena kamera utamanya ini bisa rekam di hingga 4K 60 dan juga 8K 30 fps. Ada OIS, IIS juga buat kamera utamanya, cuma perlu diaktifin secara manual. Asumsi gua standar itu OIS, ultra itu OIS dan IIS-nya itu aktif. Hasilnya sih ya bagus, dari warna, dynamic range-nya udah standar yang oke. Apalagi buat dipakai OIS-nya sambil jalan hasilnya cukup stabil, cukup pleasing lah di mata. Paling yang agak disayangkan yaitu kamera depannya. Nggak tahu kenapa iQOO ini ngebatasin cuma di Full HD 30 fps aja nih. Memang nggak kepake 4K di kamera depan, cuma ya untuk flagship gua rasa sih ya fitur nice to have gitu nggak sih? Nah, ini adalah perekaman di Full HD 30 fps ya. Ini sayang banget buat iQOO. Ini mentok aja itu di Full HD 30 fps ya. Nggak ada 4K, nggak ada apa. Ini awannya bukannya jelek SDR-nya, emang lagi agak-agak mendung. Ini udah berapa hari sih begini. Nah, ada fitur namanya vocal enhancement gitu. Nah, coba lu bedain audionya. Misalnya tes 1 3 1 2 3 tes, ini gue nyalain vocal enhancement. Nah ini nyala tes 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Yang gue cek sih perbedaannya tuh di apa namanya kayak noise ya gitu, misalnya kayak suara-suara angin gitu atau suara-suara yang bener-bener ganggu kayak zzz gitu itu bakal hilang. Nah, kecuali suara-suara burung, kucing kayak gitu itu nggak hilang ya. Nah ini juga selain yang standaran sebenarnya ada juga sih fitur bokeh-bokehnya ini. Ini gua coba start ya. Nah ini ada bokeh-bokehnya nih kalau perhatiin tuh.
di fitur bokehnya di video, dan ini sih salah satu yang lumayan rapi sih. So, kalau gue lihat di rambut gitu, dan gue tadi sebenarnya agak sempet takut gitu apakah berubah jadi 720. Enggak, ternyata ya si Full HD 30 fps dah, gitu aja sih sebenarnya. Mending langsung balik aja ke studio, let's go. So, iQOO 12 ya, apakah handphone ini bagus? Jujur, gue suka banget sama iQOO 12 ya. Snapdragon 8 Gen 3, chipset kenceng terbaru, dan disupport lagi sama super komputernya si Q1 chip ya, untuk maksimalin performance gamingnya. Hasilnya tadi kalian udah lihat, fiturnya itu bagus banget, nggak sekedar gimmick. Optimalin handphonenya itu kayak clean memory doang gitu, beda ini enggak gitu. Potensi besar lah buat smartphone untuk bermain game. Kalau frame boost ya diinterpolasi itu ya bisa ningkatin kenyamanan gaming serta super resolusi buat gambar itu jadi lebih tajam tanpa bikin handphone lu throttle cuy. Throttle itu saat di stress test doang. Gue seneng banget tentunya kalau dikembangin lagi, ini kayaknya bahkan lebih gokil lagi. Kurangnya paling ya gue sih berharap kalau bisa ada bypass charging gitu ya, kalau ada tuh udah perfect banget lah buat dipakai main game. Sisanya handphone ini mantap buat daily tuh nggak canggung kayak buat handphone gaming. Desain collab lagi sama si BMW M Motorsport ya. Ini keren banget. Suka gue sama warna putihnya, bener-bener lifestyle casual smartphone dengan performa yang super kenceng ya. Dah sih gitu doang ya. Gue nggak tahu sih soal harga. Ini juga dibuat sebelum rilis. Cuma kalau targetnya itu sama kayak iQOO 11 kemarin, boleh deh lu main-main ke store-nya, cobain, beli. Karena ini pertama kalinya iQOO menjual offline store-nya Vivo. Atau ya kalau kalian mau beli online, silakan aja di official store-nya e-commerce Shopee, karena launching lewat Shopee gitu ya. Dan saat launch handphone ini juga udah optimal juga, nggak ada yang macem-macem ya. Gimana nanti yang bisa dioptimalin lagi? Gue rasa itu bakal mantap lagi. Dan iQOO pun ini nawarin update OS 3 kali, 4 tahun security juga. Belum lagi kalau dapat origin OS Vivo ya, ke iQOO wah kayaknya bakal lebih mantap. Ya ini sih bukan sekedar handphone 8 Gen 3 aja. Ya ini lu handphone udah mantep banget ya. Jadi gimana menurut kalian soal iQOO 12 ini? Apakah kalian suka? Atau gue bahasanya terlalu berlebihan? Coba komen aja menurut kalian gimana sama iQOO 12 ini. Oke, mungkin aja pembahasan gue dari iQOO 12 ya, yang kita reviewnya agak telat ya, tapi nggak apa-apa. Kita senang banget bisa bahas seperti ini untuk kalian. Dan kalau kalian penasaran atau masih ada pertanyaan, silahkan diskusi di kolom komentar. Dan jangan lupa kasih like kalau kalian suka sama konten ini. Follow juga semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord, dan semuanya di deskripsi. Dan yang pasti, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.